ahli parlimen Kota Kinabalu? Saya tidak tahu. Wah, malu. Saudara tahu siapakah ahli parlimen Kota Kinabalu? Oh, dia ada peranan yang penting. Dia dipilih untuk membangun Kota Kinabalu, dijaga kawasan. Ini kerajaan pusat, ini parlimen, ini bukan adu. Baru saya tahu, dan saya mau beritahu beberapa nama di situ. Hanya untuk hari ini saja, sebab kadang-kadang tulis nama pun kita segan juga karena tahu silap. Coba kamu lihat, ahli parlimen Kota Kinabalu tidak perlu saya sebut, saya beri dia punya parti 2018 sebab belum lagi ada pilihan raya umum. Kalau kerajaan pusat dibentuk 2018, inilah ahli parlimen kita. Jadi kalau kita mau doakan pembesar-pembesar kita, di antaranya Datuk Bandar yang baru dilantik, inilah namanya. Tidak perlu saya sebut, kamu boleh baca. Ketua Menteri semua kita tahu. Peguam besar negeri Sabah pun baru dilantik. Inilah nama dia. Dan kalau saudara tahu sistem kerajaan kita warisi sistem dari kerajaan British, yaitu ada legislatif. Legislatif itu adalah adun kita yang mengubah undang-undang untuk negeri Sabah. Saya bicara tentang Sabah hari ini. Kalau eksekutif adalah jemaah menteri yang diketuai oleh ketua menteri. Dan cabang yang ketiga adalah kehakiman. Ada 3 cabang kerajaan. Kita warisi tradisi dari zaman British sampai sekarang. Banyak negara mengamalkan demokrasi yang ada 3 cabang kerajaan. Ada parlimen, kalau di negeri Sabah adalah Dewan Undangan Negeri. Ada eksekutif yang diketuai oleh ketua menteri. Dan ada kehakiman. Kalau ada isu-isu di antara rakyat dan kerajaan atau rakyat dengan yang lain, mereka boleh menyamar, mereka boleh menuntut keadilan di mahkamah. Mereka merupakan pembesar-pembesar di kota kita. Maksudnya saudara, kita perlu doakan mereka. Kadang-kadang kita berdoa secara umum, memang Tuhan tahu juga, Tuhan lihat dalam hati kan. Bukan kita perlu sebut nama mereka setiap kali, tapi tidak salah saudara. Kita secara lebih spesifik. Waktu saya sebagai Kristen yang baru mengenal Tuhan, saya diajar oleh beberapa pendeta. Kalau doa mau spesifik. Kalau memohon sesuatu jangan bilang, Tuhan, saya belum kawin. Berdoa secara spesifik. Utuslah seorang yang saya boleh cintai, begitu Pak. Dalam tahun ini, Desember, saya mau kawin. Kasih tahu dengan Tuhan, curahkan isi hati. Tidak perlu kasih tahu dengan pastor atau penetua hal-hal yang pribadi seperti ini kan. Tapi secara spesifik, kalau ada keperluan anak, macam saya bergumul 1,5 tahun untuk anak saya mendapat pekerjaan. Secara spesifik, saya memohon kepada Tuhan, Tuhan Engkau berilah anak saya supaya dia dapat pekerjaan. Tapi kadang-kadang ada kepentingan diri lah. Maksudnya kalau dia dapat kerja, saya tidak perlu mengirim uang. Sudah ini, haleluya, haleluya. Tuhan tahu kan? Bukankah kita semua ayah-ayah, bapak-bapak, ibu-ibu? Tuhan mau kita menjaga keluarga kita dengan baik. Saudara, maksudnya kalau kita berdoa untuk raja-raja pembesar, kalau kita kenal nama mereka, tidak salah. Dan saya percaya saudara, kita doakan ada kesatuan, keharmonian. Ahli parlimen kebanyakan adun Kota Kinabalu parti pembangkang. Kerajaan Datuk Bandar dilantik oleh kerajaan parti mungkin sebelah. Supaya ada satu persefahaman. Mereka membangun Kota Kinabalu negeri Sabah. Tidak pandang parti mana. Kadang-kadang manusia ini manusia barat. Kadang-kadang itulah manusia ini. Kamu penyokong saya baru saya mau baik-baik sama kamu lah. Kamu pembangkang, pergi sana. Oh, kadang-kadang di gereja pun begitu, apalagi di dunia. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan doakan. Doa ini berkuasa. Kalau secara dunia kadang-kadang susah pening kepala. Tetapi kita imani Tuhan.
doakan kesejahteraan kotamu. Kalau Kota Kinabalu maju, kita menikmati kesejahteraan sebab kita menetap di sini kan. Termasuk juga saya tulis sana ketua polis yang menjaga keselamatan kita perlu doakan. Yang menjaga keselamatan security di kota kita atau di negeri kita doakan mereka supaya mereka dapat jalankan tugas dengan baik, supaya mungkin kolom dalam tadi itu bancian Kota Kinabalu semakin sedikit yang bukan warga Malaysia. Tapi kalau secara sah kita alu-alukan, tapi jangan mencuri-curi masuklah, jangan melalui jalan tikus-tikus begitu, jangan jadi tikus, jadi orang benar memohon secara sah masuk Malaysia atau negeri Sabah. Dan kita patuh kan, Roma 13 kita patuh dengan kerajaan sebab tiada authority kecuali yang dilantik oleh Tuhan. Saudara, tinggal satu slide, ini pengakhiran sudah perkongsian firman Tuhan hari ini. Saya ambil contoh Daniel. Ada beberapa perkara, tadi saya sebut doa. Apakah usaha kita, saudara? Bagi saya, setiap kita, mungkin saya lihat di sini mau dekat 100 orang. Kalau 1-2 orang macam kita, kekuatan kita tidak seberapa. Kalau gereja Tuhan bersatu, kalau gereja SIB yang di Kota Kinabalu, kalau semua buka gereja lah, sekarang masih ada gereja belum buka kan? Mungkin 10.000, wah ada kekuatan di situ. Kalau seluruh SIB sama 100.000. Di antara yang saya minat menonton ini YouTube adalah One Day in the Life of a Japanese Worker. Sehari dalam kehidupan seorang Jepun, ini warga Jepun yang kerja. Mungkin saudara boleh Google. Apa yang saya kagum dengan ini, dia mungkin ada lebih 10 YouTube. Ada yang kerja mekanik, ada yang kerja mungkin jaga itu mesin jamming, banyak kerja. Tetapi dari jam 8 sampai jam 6 di negara Jepun sebelum jam 6 petang jarang orang berhenti kerja. Mereka kerja keras. Bagi saya, di antara yang kita boleh usahakan kesejahteraan kota kita adalah dalam apapun panggilan kita, pekerjaan kita beri yang terbaik. Bukan karena menyenangkan majikan, tetapi kepada Tuhan. Kita bekerja keras dalam apapun pekerjaan yang kita lakukan. Kalau dalam alam persekolahan kita belajar dengan serajin-rajinnya. Bila kita cermelang, kita ada kelayakan, kita akan mendapat jabatan yang penting dalam kerajaan atau dalam masyarakat, dan kita dapat mencurahkan bakti atau menyumbang, membangun Kota Kinabalu. Saya percaya inilah message Tuhan untuk kita. Yang pertama adalah kita bekerja keras. Ini sebenarnya itu sudah yang ketiga. Dan Daniel itu setia dalam doa. Dan yang pertama itu, saudara, dalam zaman akhir zaman ini, dan kita sudah melangkah dekad yang ketiga. Sebab sudah mulai itu angka 1 sudah. Tahun lalu masih kosong, boleh relax sedikit lah itu. Tidak lama dibuat sudah, 3 sudah, 4 sudah ini. Maksudnya pengiraan tahun itu, waktu itu begitu cepat berlalu. Zaman sekarang dalam Daniel 12 ayat 4 adalah pengetahuan akan bertambah. Saya sangat kagum setiap kali sama ada itu syarikat besar, Apple atau sebagainya, dan ini zaman COVID ini, 2 orang yang bertambah kaya, mungkin berpuluh bilion tahun lalu. Ramai orang jadi miskin sebab mungkin dia lakukan pekerjaan dan sebagainya. Tapi 2 orang yang menjadi semakin kaya adalah Jeff Bezos dan Elon Musk. Mungkin sudah bertambah 30.000 juta uang US, 1.000 juta uang US. Kenapa? Sebab mereka berada dalam syarikat yang menggunakan teknologi yang paling canggih. Amazon, apapun online shopping,
Mereka 20 tahun yang lalu mulai dengan buku. Saya pun waktu saya pastor di KAS, selalu saya order buku dari Amazon. Sekarang mereka jual apa saja pun mereka jual online. Ketua syarikatnya Jeff Bezos, Elon Musk sudah pernah sebut. Dia ada kereta elektrik, Tesla dia, wah dia punya pasar itu saham dia 200% naik tahun lalu. Sebab negara maju tahu kereta tidak boleh pakai petrol atau diesel, itu pencemaran udara. Kalau saudara tahu di Eropa dan negara-negara maju, mereka mulai beralih kepada kereta elektrik. Maksudnya pengetahuan itu semakin bertambah. Saudara, saya mau mengakhiri dengan satu ayat. Saya tahu Daniel ini mungkin di antara kita, seperti Paulus katakan di kota Korintus. Dalam bab yang pertama, dalam 1 Korintus. Korintus ini adalah kota yang besar. Paulus memberi dorongan kepada jemaat. Tidak ramai di antara kami, kata Paulus, yang adalah bijaksana atau tinggi pelajaran atau ada status sosial yang tinggi dan sebagainya. Tetapi Tuhan memilih kamu, kata Paulus, kata firman Tuhan, meniadakan apa yang tinggi, apa yang dihormati, orang yang macam dipandang rendah oleh dunia, Tuhan pilih untuk meniadakan apa yang dihormati oleh dunia. Saudara, selagi Tuhan Yesus menyertai kita, kita dapat mengusahakan kesejahteraan kota kita. Selagi kita setia dalam doa, khususnya untuk kota Kinabalu, kita dapat menikmati kesejahteraan kota Kinabalu. Mari kita berdoa.